Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Masih di tengah pandemi COVID-19. Nah, kali ini daripada nganggur, ini apa ini? Ini jaket. Ini jaket. RRI Play Go. Saya pengen nge-share yaitu tips supaya mengatasi tiba-tiba sesak napas pada saat lagi ngomong, pada saat lagi on air, pada saat lagi siaran, tiba-tiba kita tuh kayak sesak napas gitu. Itu kehabisan napas dan kita tuh lagi ngomong kayak gitu. Nah, itu gimana caranya? Simak tipsnya di sini. Oke. Jadi gimana caranya? Tapi sebelumnya kayaknya pengen ngebahas satu hal deh. Sebelum ke tips ya. Feby nggak tahu kenapa ini pengen banget aku nge-share tentang kualitas konten video di YouTube khususnya. Jadi beberapa kali menemukan channel YouTube yang trending itu menurut Feby ya, karena setiap orang pasti punya pemikiran yang berbeda-beda. So ya masing-masing deh punya pikiran. Cuman gini, akhir-akhir ini Feby tuh nemuin trending video YouTube yang sampai full banget, yang nonton cuma gara-gara ada salah seorang artis gitu ya, Feby nggak nyebutin orangnya, kayak lagi pengen PDKT sama dia. Ini bukan artis sih, dia ini selebgram, ceweknya tuh selebgram yang isi konten-kontennya tuh ya agak lumayan terbuka. Tahu lah ya. Kalau artisnya itu pinter nyanyi dan suaranya emang bagus banget. Dulunya aku tuh ngefans sama dia, cuma nggak tahu kenapa gara-gara video yang sekarang lagi trending itu jadi kayak aduh, mungkin bisa nebak ya apa. Jadi kenapa sih gitu ya. Cuma pertanyaannya adalah kenapa konten-konten yang harusnya keren gitu ya, konten-konten kayak yang tutorial bagus kayak punyanya si Denny King misalnya, atau misalnya tutorial Bang Denji gitu, Denji C misalnya, atau dari kalau artis Feby sih yang paling fans tuh sama kontennya Cinta Laura misalnya kayak gitu. Itu rata-rata tuh bermanfaat dan menginspirasi. Masih banyak lagi sih konten-konten keren, apalagi teman-teman YouTuber tuh keren-keren yang sekarang mereka kritisin tentang konten, kualitas konten di YouTube Got Talent. Lucu dan ya menghibur ya. Top deh buat kalian. Ya, jadi pertanyaan adalah kenapa sekarang konten yang trending justru yang agak gimana gitu ya. Menurut setiap orang pasti beda-beda, tapi Feby sih berharap konten YouTube itu yang punya followers banyak, punya viewers banyak itu adalah yang bisa menginspirasi, bisa menambah ilmu orang lain ya, kayak gitu-gitu. Sayangnya kenapa Feby nemu banyak video yang gak seperti itu. Oke, just skip. Kalau nggak suka, ini sebenarnya kalau ada yang pengen komen tentang ini boleh di bawah gitu ya. Tapi kalau nggak, skip. Kita langsung ke tutorial. Karena Feby pengen kasih tutorial sebenarnya, bukan mengeluhkan sesuatu. Nah, tutorialnya hari ini adalah gimana caranya mengatur nafas yang tiba-tiba menghilang, tiba-tiba berhenti pada saat kita lagi ngomong. Ini buat para penyiar, terutama pemula yang kayaknya bingung, saya tuh harus narik nafas di mana gitu, saya harus mengeluarkan nafas di mana. Sebenarnya Feby udah pernah ngebahas tentang linknya teknik pernapasan, tapi lebih detail sekarang adalah tutorial gimana mengatasi pada saat nafas itu yang berhenti di tengah gitu. Karena ada yang kemarin mengalami hal tersebut dan nanya ke Feby gitu, gimana mbak, aku nih tiba-tiba gara-gara grogi sih sebenarnya. Awalnya itu gara-gara grogi, bingung mau ngomong apa, terus tiba-tiba setelah aku ngomong aku tuh kehabisan nafas, dia bilang gitu. Itu sebenarnya hal yang lumrah ya, karena tidak semua orang bisa mengatur nafasnya dengan baik pada saat dia harus ngomong sesuatu. Karena pada saat seperti ini setiap orang tuh harus ngomong, mikir, ngomong sekaligus, tidak boleh saling mendahului kayak gitu-gitu. So, tips yang pertama adalah fokus. Ya, kita mau ngomong apa? Misalnya kita udah punya materi, punya bahan gitu ya, materinya tuh apa gitu, bla 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 bla, udah tahu. Terus kita fokus, oh, aku bakal ngasih tahu informasinya ini.
nggak usah kemana-mana juga, improvisasi nggak usah terlalu banyak juga, nanti pada malah bingung gitu mau ngomong apa. Itu yang pertama, tipsnya adalah fokus. Setelah kita baca dengan detail, nanti kita kan akan menyadurnya menjadi kalimat informasi yang kita sampaikan, bukan membaca ya, tapi menyampaikan. Itu berbeda. Nanti deh mungkin di next episode PB akan ngebahas tentang membaca dan menyampaikan, karena itu dua hal yang sangat berbeda. Nah, jadi tips yang pertama adalah fokus. So, kita tidak akan kehabisan nafas kalau kita fokus pada apa yang ingin kita sampaikan. Jadi kita juga nggak terlalu berlebihan gitu. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah mengatur nafas kita dengan cara menariknya pada waktu-waktu yang pas, tanpa harus kedengeran loh sama pendengar. Misalnya kalau kayak radio gitu ya, mikrofon itu rata-rata sensitif. So, tarik nafas, tapi posisinya jangan di depan mic. Menghembuskan nafas. Nggak, maksudnya mengeluarkan nafasnya itu jangan di depan mikrofon, jangan di depan mic. Jadi kita nariknya ke samping. Misalnya kita ngomong kayak gini ya, aku lagi di pinggir jalan, so kalau agak sedikit noise, sorry ya. Jadi misalnya kita mau ngomong tentang apa ya, misal tentang perkembangan wisata yang saat ini lagi booming, misalnya kayak gitu ya. Contohnya nih, halo pendengar, hari ini Feby bakal menyampaikan tentang perkembangan fenomena wisata alam yang booming gara-gara setelah pandemi COVID-19. So, narik nafas tuh jangan tetap di sini gitu, jangan tetap di mikrofon, karena akan terdengar jelas pada saat kita menarik dan mengeluarkan nafas. Jadi kita alihkan ke sebelah sini. Nah, memang ada beberapa mikrofon yang sangat sensitif ya, mau kita di sini pun dia akan tetap terdengar dengan jelas. Tapi ada juga mikrofon yang tidak terlalu sensitif. Mereka pada saat kita nariknya ke sini, dia nggak akan terlalu yang sampai gitu kedengarannya tuh nggak. Nah, jadi itu tipsnya ya. Yang harus kita lakukan adalah memposisikan mikrofonnya. Pada saat kita ngomong, mikrofonnya di depan, kemudian atur jarak, jangan sampai terlalu dekat dan jangan terlalu jauh, nanti suaranya nggak terdengar dengan jelas. Selanjutnya, kita harus memindahkan pada saat kita menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Terus, kalau misal kayak radio itu, dia bisa mematikan mikrofon. Nah, caranya itu bisa bikin kita nggak tahu gitu loh orang yang dengar, kecuali kalau televisi ya, itu nggak akan ketahuan kalau kita lagi narik nafas. So, simpel kan ya, gimana caranya supaya kita tidak kehabisan nafas. Berhenti sebentar, tapi tarik nafasnya dari hidung, bukan dari mulut. Kayak gitu. Oke? Thank you, itu tipsnya untuk hari ini. Semoga bisa dicoba, dan yang pasti selamat berjuang untuk para pemula broadcaster, untuk yang para orang-orang yang lagi pada siaran. Yang pasti semoga bisa jadi professional broadcaster. Nanti kita bagi lagi tipsnya yang lain yang lebih simpel, yang bikin kamu gak mumet untuk jadi seorang penyiar. Saya Feby Prapitasari, terima kasih. Nanti tulis di kolom komentar apa pertanyaan, atau mungkin next episode pengen ngomongin apa. Dan yang pasti masih di dunia broadcaster atau dunia yang lain boleh juga. Yang pasti having fun, bermanfaat lah untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bye bye.